Halo, selamat datang di kontennya Mas Editor. Setelah sekian lama, setelah sekian purnama sekalian. Setelah berbulan-bulan, kayaknya bertahun-tahun ya, nggak bikin konten karena sibuk ngurusin kerjaan. Tapi udah beberapa minggu terakhir kok kangen pengen bikin konten tentang komik Indonesia. Apalagi bulan lalu ada beberapa convention berturut-turut, terus minggu depan bakal ada convention satu lagi yang tidak pernah kita lupakan dari lewat jingle-nya itu, alias Peskom Bandung, tanggal 5-6 Juli minggu depan. Siapa yang akan mau datang? Kayaknya video ini akan ditayangin sebelum Peskom. Jadi merayakan Mas Editor, saya Eki, konten lagi. Belum bisa nyiapin konten-konten yang berat atau yang benar-benar mikir gimana gitu. Jadi mau bikin konten baca komik. Dan first reaction saya setelah baca komik, salah satu komik Indonesia terbaru yang nongolnya juga dadakan, agak-agak ngagetin. Walaupun udah lama dengar kalau kreator ini memang suka sama dunia komik dari dulu, karena konon katanya anak agensi jadul banget. Tapi kemudian pindah haluan, atau bukan pindah haluan ya, kayaknya kalau orang kreatif bukan pindah haluan istilahnya, ya memang lagi ngerjain ini aja gitu ya, sebentar ngerjain yang lain, sebentar ngerjain yang mana, kemudian tiba-tiba bikin komik. Ya, ada yang bisa tebak komiknya? Kayaknya enggak. di timeline saya juga nggak terlalu rame. Kebetulan kemarin nongol karena ya memang saya temenan sama beliau. Komiknya judulnya film noir atau film noir. Bagaimana membaca noir dalam bahasa Indonesia? Tolong Mas Iksaka Banu kasih informasi ya. Masih cara melafalkan judul komik ini? Yes, ini komik baru judulnya film noir dari Iksaka Banu dan Pipin Tobing. Tagline-nya sebuah sastra grafis. Mas Iksaka Banu memang dikenal sebagai salah satu sastrawan, novelis yang cukup produktif dan seringkali mengangkat tema-tema sejarah juga. Jadi teman-teman yang udah pernah baca novel-novelnya Mas Iksaka Banu mungkin bisa sharing dan bisa memberikan reaksi. Selama ini baca novelnya Mas Iksaka Banu kemudian tiba-tiba bikin komik, atau kalau aku kurang tahu, kalau saya kurang wawasan, jangan-jangan udah pernah bikin komik sebelumnya. Tapi yang jelas ya, sepemahaman saya, seingatan saya di masa saya dewasa, ya ini komik pertama yang saya baca dari Mas Iksaka Banu. Oke, jadi kita baca bareng. Nanti kalian bisa lihat halaman per halaman. Tapi dicepetin tentunya, biar kalian bisa beli sendiri komiknya. Mungkin lewat order online atau lewat event, entah akan ada di Peskom atau enggak. Tapi ini komiknya menarik, tipis. Yang agak nyebelin adalah dia datang dalam kondisi penyok-penyok kayak gini karena ekspedisinya Lion Parcel kayaknya nggak biasa untuk ngirimin komik. Kemasannya sih standar ya, kemasan bubble wrap yang nggak pakai kardus memang. Cuma beberapa bulan ke belakang saya kalau beli komik tanpa dikardusin, kalau yang ngirim JNE gitu ya, atau apalagi JNT yang umum, mereka bisa ngirim komiknya dengan proper gitu, nggak ditekuk-tekuk. Kalau ini kayaknya ketindihan barang berat ya, jadi agak sebel. Tapi saya juga bukan orang yang harus banget punya komik mulus, yang penting dibaca dan sudah mendukung kreatornya. Oke, kita baca ya. Kita baca nih. Jadi dari halaman pertama, film noir. Terbitan penerbitnya namanya keren, Sebermula. Sebermula industri komik Indonesia yang katanya tidak ada. Nanti kapan kita bahas itu. Cerita ini pertama kali terbit di koran Tempo tahun 2025. Kemudian grafisnya alias gambarnya dibuat tahun 2022. Oh, berarti mungkin ini diangkat dari cerita pendeknya Mas Iksaka Banu. Sorry kalau ngeblur.
Nanti aku tunjukin ya, tidak ngeblur atau nanti ada overlay di sini atau di sini. Udah lama nggak konten, jadi mohon dimaklum kalau kaku. Let's go. Saya pause dulu biar bisa nunjukin gambar dalamannya. Balik lagi, ingat kreatornya Isaka Banu dan Pipin Tobing. Pipin Tobing udah lumayan famous lah ya di dunia circle komik Indonesia, senior banget dari zamannya komik nasional tahun 90-an. Dan belakangan ini kalau versi modernnya beliau yang berdua sama Noval Hermawan bikin Tales of Equators Emerald. Keren ya. Mari saya skimming dulu. Tone-nya menarik sekali, isinya tone-nya menarik sekali. Warnanya 2 tone, 3 tone, hitam putih dan biru, hitam putih dan merah. Nanti kita lihat belakang. Dah, saya mau baca dulu sambil ngerubah view kameranya biar kalian bisa ngelihat. Jeng, ini dia halaman pertama dari komik film noir. Kalau dengar istilah noir itu kan bawaannya misterius, misteri, detektif, so gritty gitu ya. Mari kita baca apakah sesuai dengan kesan dari namanya. Dari baju yang dipakai sih udah kayak 1920-an, 1930-an banget gitu ya. Jadul-jadul. Mungkin ini ada di momen yang timeless. Jadi nanti kita lihat saja apakah memang betul ceritanya soal itu. Karena ini bakal dicepetin videonya, kayaknya kalau saya ngomong itu nggak akan ngaruh ya, karena nanti akan dicepetin. Soalnya kalau nggak dicepetin, keenakan kalian bisa baca. Gaya storytellingnya lewat narasi dari tokoh utama. Jadi so far belum ada dialog. Tokoh utama berbicara dalam hati. Khas film atau tema yang noir ya. Noir. Selalu ada narator atau tokoh utamanya menarasikan cerita dengan sangat misterius dari sudut pandang dia. Apakah aku harus percaya teori yang mengatakan bahwa pembunuh punya kecenderungan berziarah ke tempat di mana ia mulai sejarah kelamnya? Cerita detektif kayaknya guys. Enak ngebaca komik tanpa punya ekspektasi apa-apa, nggak tahu ceritanya tentang apa. Waktu beli pure tertarik karena kreatornya. Nama tokoh utamanya Arya Panji Diwangkara, seorang sutradara dan penulis film kayaknya. Sementara karakter perempuan namanya Anggi Anggraini Barati, suka nonton film tapi buta acting. Ada misprint guys, kayaknya cetakannya belum kering udah ditumpuk. Adegan dewasa. Tentu saja, tema noir biasanya pasti untuk komedi dewasa. Mari kita berikan sedikit nuansa yang mendukung film ini. Komik ini. Komik tentang film ini. Apapun itu. So far, menarik. Ceritanya berjalan dengan lancar. Gambarnya melengkapi dan memberikan informasi. Gambarnya berbicara. Jazz Club. Settingnya, namanya, Godnya Blue Saxophone. Satu-satunya jazz club yang saya tahu. Sekarang udah gak ada. Dulu namanya Jams. Ada di Blok M. Sekarang kalau nyari jazz club ada nggak ya di Jakarta? Kalau ada yang tahu, kasih tahu dong. Kayaknya kangen juga. Nongkrong di jazz club. Komik yang menarik, yang enak buat dibaca. Cerpen banget. Artinya ceritanya singkat, padat. Ada satu pesan, ada satu tema, premis yang mau disampaikan, yaitu seorang sutradara senior
bertemu seorang perempuan yang kemudian dijadikan bintang di filmnya. Kemudian tentu saja perempuan muda itu menjadi bintang terkenal dan masuk ke dalam hiruk pikuk dunia entertainment. Dan seperti halnya film noir yang selalu berbumbu sebuah tragedi, ya ada tragedi yang ditampilkan. Kalau ditunjukin nanti spoiler. So buat kalian yang suka membaca cerita komik bernuansa misteri, bernuansa thriller psikologis, walaupun nggak terlalu psikologis, nggak terlalu thriller, tapi memberikan tema yang unik dan menjadi segar gitu ya di tengah banyak tema-tema komik yang selalu shonen fight spirit gitu ya, selalu spirit untuk jagoan, spirit untuk menjadi yang terbaik gitu ya, atau menyelesaikan sebuah masalah, atau menjadi superhero. Film noir ini komik sederhana, cerita sederhana yang mengisi kebutuhan di skena komik Indonesia tentang tema-tema yang lebih variatif. Plus gambarnya menurut saya sangat cocok untuk ceritanya. Jadi saya nggak banyak komplain, apresiasi banget ada komik Indonesia dengan cerita seperti ini, gaya gambar seperti ini. Sebuah komik yang bisa membuat kita nggak mikirin kenapa gaya gambarnya begini, kenapa gaya gambarnya begitu. Sebuah komik yang bisa bikin kita nggak bilang, oh mirip sama ini dan mirip sama itu, tapi fokus ke dalam cerita dari si komiknya itu sendiri. Kayaknya itu yang paling menarik dari komik ini. Jadi buat saya tentu saja magnet utama membeli komik ini adalah para kreatornya yang saya tahu adalah senior. Buat teman-teman yang belum pernah dengar dua nama senior ini, kayaknya patut untuk dicoba membeli atau membaca komik ini. Kalau ada temennya yang punya mungkin bisa dipinjem. Kalau niat banget yang tadi, nanti video yang tadi yang dicepetin bisa dipelanin gitu ya, mau dibaca gitu. Tapi kayaknya akan saya blurin aja biar tetap bisa teman-teman nikmati. Saya suka beberapa gambar yang sangat dramatis, walaupun ada beberapa pilihan menggambar dengan warna terbatas seperti ini, seperti hitam putih dan merah sebagai aksen itu menentukan pemilihan warnanya dipakai untuk menunjukkan jalan cerita atau plot cerita yang mana gitu ya. Nah ada beberapa yang menurut saya bagian ini kayaknya bisa dikasih warna putih juga karena dia lagi penting gitu. Ada beberapa mungkin yang kayaknya tidak akurat dari narasinya dengan gambarnya, tapi bukan masalah yang terlalu mengganggu. Yang cukup mengganggu adalah sebetulnya cetakannya, khususnya di bagian teksnya. Jadi kalau teman-teman nanti dapat gitu ya, ini cetakannya di hurufnya itu bukan warna hitam 100, tapi kayaknya ada hitam, ada merah, ada biru, dan itu agak lari. Jadi teksnya kayak agak berbayang. Terus di beberapa halaman juga teksnya ketebelan. Mungkin kalau saya akan prefer nyari teks yang lebih tipis karena jarak antar hurufnya terlalu rapat, jadi agak sulit dibaca. Dan jumlah panel dalam satu halaman ini bisa cukup banyak. Sebenarnya saya suka sekali komik yang jumlah panel dalam satu halamannya itu banyak, karena kayaknya kenyang aja gitu. Kita bisa menikmati gambarnya, bisa menikmati ceritanya, nggak usah buru-buru. Bagaimana Pipin Koping menggambar background di klub jazz juga, menurutku cakep lah. Mau dibilang nggak ada kurangnya, tapi nggak penting juga bahas kekurangan gitu ya. Kali tadi yang beberapa hal yang mengganggu, tapi secara umum semua sangat terlihat jelas informasi yang mau disampaikan.
gambarnya sekali lagi saya bilang sangat berbicara. Jadi sudah narasi untuk ceritanya yang disampaikan oleh si karakter utama ini, si sutradara ini cukup panjang dalam teksnya gitu ya, ada beberapa teks sangat panjang, tapi masih ditambah lagi oleh informasi dari gambarnya yang nggak melulu menerjemahkan teksnya plek-ketiplek gitu. Jadi itu salah satu hal yang saya suka banget dan keberhasilan dalam memanfaatkan medium komik menurut saya. Ini sih ada logo Fantastic Four, iseng banget Mas Pepin, kayaknya emang sengaja itu pasti. Sebagai anak komik superhero ya Mas ya. Ya kalau dilihat-lihat menurut saya nggak rugi banget beli komik ini. Agak mahal memang, kalau nggak salah 80.000 untuk 32 halaman. Apakah komik ini layak dikoleksi? Layak. Terakhir kali komik warna biru gini itu Taksi Bluesnya Mas Seno Gumira dan Mas Erwin. Tapi kalau nggak salah waktu itu biru dan kuning. Ini biru dan merah. Jadi, oh ya, ini juga oke buat teman-teman yang suka musik jazz karena ada beberapa reference. Jadi biasa lah ya kalau kita bikin cerita yang isinya semi curhat atau semi isi batin si karakter utama, biasanya kan selalu mudah untuk mencari bridging gitu ya saat dia ngobrol dengan karakter lain lewat tokoh-tokoh yang menjadi pelengkap di komik ini. Nah, salah satunya adalah musisi-musisi jazz gitu. Jadi kayaknya kelihatan juga kalau Mas Sakabanu juga pemerhati dan pecinta musik jazz dengan mengangkat itu, dan itu jadi hal yang menarik kalau ada teman-teman yang nggak kenal gitu ya. Jadi mungkin wah siapa Miles Davis gitu. Oh, ada lagu-lagunya juga yang tembangnya walaupun standar ya, Summertime. Kenapa nggak pilih judul yang lain Mas? Ya. Jadi keren sih menurutku, layak untuk dikoleksi. Dan ya karena ini cerita pendek jadi nggak akan ada sambungannya, ya udah kenyang gitu. Nanti kalau dibaca lagi enaknya dengan gambar yang sangat banyak ini, ketika dibaca lagi mungkin kita bisa menemukan informasi-informasi lain. So ceritanya untuk dewasa tapi gambarnya sama sekali tidak menunjukkan ketelanjangan, jadi mungkin aman untuk 15 tahun ke atas. Dan again penutupnya cantik sekali. Kalau teman-teman beli lewat online sepertinya akan dapat tanda tangan dari Mas Sakabanu dan Mas Pipin. Mungkin itu aja buat sekarang. Terima kasih sudah menonton konten Mas Editor pertama setelah sekian tahun. Kayaknya mau balik lagi konten dengan pembahasan macam-macam kayak dulu gitu ya. Tapi di awal-awal saya masih punya banyak PR. Sebentar, PR-nya apa? Soalnya ya. Ini banyak banget komik dari zamannya beli di Komipara. Aku janji nge-review. Ada yang memang janji nge-review ke orang-orang yang pengen baca, ada yang janji nge-review ke kreatornya. So masih banyak stok buat konten. Nggak sabar pengen nge-review ini, tapi kayaknya udah banyak yang review ini. Nggak harus juga segera mereview. Mana? Nggak ada di sini. Ya pasti nyelip. Ada beberapa komik yang menarik ya. Seperti ini, komiknya agak lama, tapi saya suka karena temanya motherhood. Judulnya juga motherhood. Terus ini komik pasti nongol di Peskom besok, jadi mungkin gak usah dibahas dulu. Ya belum tentu juga bisa bikin konten sebelum Peskom semua. Jadi yes, banyak banget
komik-komik yang saya punya PR buat baca. Sambil ngebaca ya sambil bikin konten aja begitu. Gitu kira-kira ya. Mudah-mudahan bisa membuat teman-teman tertarik untuk beli komiknya, untuk cari tahu tentang kreator-kreatornya, dan otomatis jadi ngedukung industri komik Indonesia. Thanks for watching. Sampai jumpa di episode berikutnya. Nggak tahu ini nama acaranya Mas Editor apa. Mas Editor baca komik dan reaksinya keren. Penerbit Sabarmula. Keep publishing good comics. Support your local comic movement. Dan apa? Dan sampai jumpa. See you. Bye. Ceritanya mau transisi tapi nggak bisa. Nggak ketutup. Yes.